واغفر لنا ما مضى
ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ملائكة المقربين والملائكة الكريمين وجميع التقوى أحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم خصوصا إلى أولياء التسعة ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الواجبات علينا شيخ عبد القادر البستاني ثم إلى الشيخ أحمد خطيب السنبسي ثم إلى الشيخ ياسين الفداني ثم إلى الشيخ محمد خطيب المنكبوي ثم إلى الشيخ محمد ناوي البستاني ثم الشيخ جنيد البدوي ثم إلى الشيخ عبد الرحمن مصري البدوي ثم إلى الشيخ مجتبى البدوي أن الله ينفعني بأسرارهم أنوارهم ولهم كرامتهم وأمدارهم في الدين والآخرة وإلى جميع الوجود من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعيشهم برحمة والمغفرة يريد عليهم من أسرارهم أنوارهم ولهم كرامتهم دام في ظلهم في الدين والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala syaikhul alim rahimahullah wa adaman naf'an bihi wa barakatuh ulumihi wa bikum tidawai. Amin radhiyallahu anhu ajma'in. Faslun izubi, pasal pada menyatakan mengenai masalah sifat zuhud. Ya, zuhud artinya kita enggak begitu punya minat yang besar pada dunia. Ya, bagaimana firman Ta'ala? Man kana yuridu hakal akhirah nazid lahu fi nafsihi. Siapa yang dia itu kepengen ya mendapatkan tanaman akhirat, panenan akhirat, kami tambahkan baginya di dalam panenannya tadi. Wa man kana yuridu hatta dunya ya nuktihi minha. Siapa yang dia itu kepengennya ya panenan dunia ini, kami berikan dia ya daripada dunia ini. Wa ma lahu bil akhirati min nasib, tapi enggak ada baginya di akhir nanti bagian. Ya, itulah pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, karena Allah SWT hidupkan kita di dalam dunia, di dalam dua alam. Ya, di dalam dua alam, yaitu alam dunia dan satu lagi yaitu alam akhirat. Ya, dua alam ini udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ya kita baru ngalamin alam dunia ini doang. Ya, yang kita alami sekarang ini baru alam dunia. Untuk Allah uji kita di alam dunia ini. Ya, karena waktu Allah keluarkan anak cucu Adam dari sulbi Nabi Adam, pada saat itu kita masih berada di alam arwah. Dikeluarin semuanya oleh Allah, yang bakal tinggal atau bakal menetap di bumi ini. Dikeluarin semua oleh Allah.
Ya, cuma dalam riwayat itu nggak hampir disebut bilangannya berapa. Ya, kalau sekarang menurut catatan penduduk bumi itu udah 7 miliar. Ya, 7 miliar. Di mana umat Islam ya cuma 1,5 miliar. Oh, umat Islam. Jadi kebanyakan penduduk bumi ini non muslim. Ya, jadi kebanyakannya penduduk dunia yang sekarang ini non muslim. Karena yang muslim cuma 1,5 miliar. Ya. Dan katanya yang terbesar jumlah kaum muslimin di dunia ini di sini, di Indonesia. Ya, gitu menurut keterangan. Ya. Nah, untuk diuji waktu di alam arwah dulu Allah tegaskan kepada kita semua, alastu birabbikum, ya, hai, ya, bakal penghuni bumi, ya, wahai bakal penghuni bumi, apakah kalian mengakui bahwa aku ini sebagai Tuhanmu? Ya, nah maka pada saat itulah kita berikrar, menyatakan iya Allah, ya kami, ya atau saya mengakui dan dia meyakini Engkaulah sebagai Tuhan kami. Itu pernyataan kita waktu itu, ya, waktu masih di alam arwah. Baik yang sekarang ini enggak bertuhan kepada Allah, ya, maupun yang bertuhan kepada Allah, pada saat itu sih semua menyatakan bertuhan kepada Allah. Ya, nah janji ini, ya, Allah pengen mengetahui mana yang setia, mana yang setia dengan ikrarnya tadi, menyatakan Allah sebagai Tuhannya, dan mana yang ingkar terhadap, ya, ikrar itu sendiri. Maka untuk mengetahui, ya, ditempatkanlah, ya, anak Adam itu, Bani Adam di bumi ini. Kemudian, ya, Allah turunkan syariatnya kepada umat manusia untuk dipatuhi, untuk dijalankan. Nah, disinilah, ya, ternyata manusia yang udah ada di muka bumi ini ada yang masih setia, ada yang masih setia, ya, mengakui, menyatakan dia bertuhan kepada Allah. Ya, baik di zaman Nabi Adam terus sampai nabi-nabi yang lain, banyak nabi yang setia. Ya, kaumnya Nabi Nuh, ya, ada yang setia. Maka dia diselamatkan oleh Allah waktu Allah azab, ya, umat itu dengan banjir besar. Itu yang setia dengan janji dan pernyataannya. Yang mukmin yang beriman diselamatkan naik di kapalnya Nabi Nuh. Ya, begitu juga Nabiullah Soleh. Ya, ada kaum Samud, banyak yang masih setia bertuhan kepada Allah. Yang barangkali tadinya, ya, ada penyimpangan
iblis dan setan bertuhan kepada yang lain. Dikirim oleh Allah utusan-utusannya untuk meluruskan kembali ya akidah hamba-hambanya manusia Bani Adam ini. Nah di situ ya akhirnya ada yang ngikutin ya ajaran semua nabi-nabi. Itu orang yang setia namanya, dengan janjinya bahwa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan banyak dari umat-umat Nabi dahulu pun yang ingkar terhadap janjinya. Dia bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat Nabi Muhammad kan terbagi dari dua. Ya, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Ya, umatul ijabah itu yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya, yaitu kaum muslimin, ya orang-orang Islam. Kalau umatul ijabah, umat yang enggak memeluk agama Islam, ya, atau enggak mau atau menolak atau menentang, kan banyak, ya seperti yang kita lihat sendiri, ya yang kita saksikan sendiri. Mereka beragama lain, ya menjadikan ya selain Islam sebagai agama mereka, ya macam-macam kan, ya kita ketahui agama-agama yang dipeluk, yang dianut oleh umat manusia pada zaman sekarang ini. Yang Muslim yang ikut kepada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang masih setia dengan janjinya dulu, pernyataannya dulu waktu di alam arwah. Ya, kemudian yang ingkar, yang menentang, ya, yang menyeleweng, yang menyimpang, sudah diperingatkan oleh para rasul-rasulnya. Ya, seperti Nabi Isa sudah diperingatkan kaumnya supaya jangan menyembah selain Allah. Begitu juga Nabi Musa sudah memperingatkan kaumnya, ya jangan menyembah ya kecuali kepada Allah. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya udah memperingatkan kepada umatnya supaya la ta'budu illa iyyahu, jangan kalian menyembah ya kecuali kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ada yang masih setia dulu dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya, itulah kaum muslimin. Baik muslimin pada zaman Nabi, muslimin pada zaman Nabi Isa, muslimin pada Nabi Musa. Karena agama Allah satu, cuma Islam. Ya, baik itu zaman Nabi Adam, Nabi Idris, ya Nabi Nuh, ya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, agama Allah satu, yaitu Islam. Ya, namun karena adanya ya iblis yang terus dia berusaha menggoda ya dan menyelewengkan manusia dari jalan Allah, dari Shiratal Mustaqim, banyak yang mengikuti ya ajaran iblis tadi, sehingga enggak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah menyembah yang lain min dunillah, ya selain Allah. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan manusia-manusia ini ya menyimpang dan mengingkari
ke pernyataan dan janjinya kepada Allah, ya itulah dunia. Ya, dunia. Maka dunia ini disebut darul bala, negeri tempat ujian. Ya, tuh. Jadi dunia banyak mempengaruhi pada umat manusia sehingga mengikuti ajakan hawa nafsunya, mengikuti ajaran iblis dan setan. Bagi mereka yang mengikuti dunia dan ada yang mengikuti akhirat, yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Tuhan nyatakan dalam Al-Quran, man kana yuridu harta akhirat, siapa yang kepengen untuk mendapatkan hasil panen akhirat, kami akan tambahkan baginya. Itu yang kepengen akhirat. Yaitu dia di dunia ini selain dia berusaha untuk kelangsungan hidupnya dengan usaha bekerja dan lain-lain, enggak melupakan usaha dan bekerja untuk akhirat. Namun kebanyakan manusia karena terpesona, tergoda dengan dunia, akhirnya mereka habiskan umurnya, habiskan kesempatannya di dunia ini hanya untuk mencapai dan mendapatkan kemewahan dan kesenangan dunia. Dia lupa bahwa semuanya akan dipindahkan, ditempatkan oleh Allah nanti di alam akhirat. Ini gara-gara dunia. Maka kita oleh Allah SWT diperintahkan agar terhadap dunia ini kita bersifat zuhud. Karena kita pun emang membutuhkan dunia. Butuh kita sama dunia, tapi diingatkan supaya mencari dan mendapatkan dunia ini sekedar dia bisa mengabdi kepada Allah SWT. Karena dalam menjalankan agama, kita kan perlu makan dan minum, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, yang semuanya itu harus diusahakan, harus dicari. Nah, maka kita cari itu dunia untuk supaya kita bisa mendapatkan kebutuhan kita demi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Tapi mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia, dia habiskan semua umur dan kesempatannya cuma buat kesenangan dunia. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, dunia itu sementara, karena tempat ujian aja kalau udah hasil ujiannya udah nampak, udah keluar, udah bisa dilihat, mereka akan ditempatkan masing-masing. Yang lulus ujian ditempatkan di dalam sorganya Allah, tempat kegembiraan, tempat kebahagiaan. Tapi yang nggak lulus, akan ditempatkan di tempat lain. Terus bagaimana Allah mengatakan fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Nah, jadi semua orang-orang yang terpesona dan yang tergoda dengan kehidupan dunia, itu gara-gara ketertarikannya dia dengan kesenangan hawa nafsunya, sehingga melupakan
akhirat. Padahal Allah dalam Al-Quran menyuruh kita wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Darul akhirah yang Allah suruh wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ya, cari olehmu ya dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu ya, daripada kekuatan, kemampuan, rezeki dan lain-lain, itu harus yang engkau cari adalah darul akhirah, negeri akhirat. Ya. Nah, karena kita juga ada perlu untuk bisa beribadah ya, perlu juga kepada dunia. Tuhan juga akui itu. Ya, Allah akui. Maka Allah lanjutkan dalam ayat tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan lupa ya nasibmu terhadap dunia ini, karena perlu makan, perlu minum, perlu tempat, ya, perlu pakaian dan lain-lain. Ya, perlu nafkah ya untuk melaksanakan perintah Allah. Tuh seperti ya kita disuruh pergi haji, ya tentu dengan dunia kita bisa ke sono. Ya silahkan. Ya kalau emang Allah berikan rezekinya, ya kita diwajibin untuk pergi ke tanah suci. Tapi kalau emang Allah ya nggak berikan kepada kita kemampuan, Allah juga nggak bakalan ya menghukum kita. Ya begitu juga dalam soal zakat. Ya kita disuruh berzakat oleh Allah. Ya itu tergantung bagaimana ya Allah berikan kepada kita harta benda yang wajib dizakatkan. Kalau diberi oleh Allah sehingga harta kita tuh mencapai nisabnya, ya wajib zakat. Tapi kalau yang kita peroleh ya dari harta itu nggak sampai mencukupi nisab, ya nggak wajib kita zakat. Ya tuh. Jadi dunia itu sebetulnya juga untuk kepentingan akhirat. Ya, jadi kita cari dunia untuk kepentingan akhirat, bukan untuk senang-senang dan bermewah-mewah di alam dunia ini, karena bakal ditinggalkan. Ya, sehingga orang mengatakan kita lahir ya nggak bawa apa-apa. Begitu juga waktu kita meninggal nggak bawa apa-apa. Itu yang kita saksikan seperti itu. Ya. Namun kadang-kadang godaan daripada hawa nafsu, ya, dan tipu daya setan itu yang menyebabkan kita akhirnya lupa pada keadaan yang seperti itu, bahwa kita lahir nggak bawa apa-apa, ya, meninggal juga nggak bawa apa-apa. Ya, mudah-mudahan ya karena kita selalu diingatkan ya dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Al-Quran maupun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan selalu menjaga diri kita jangan sampai ketipu ya dengan dunia ini. Ya silahkan ya kita berusaha untuk dunia, tapi tujuannya adalah untuk akhirat. Ya, nanti Allah SWT tambahkan di akhirat. Kalau dia cuma ya kepengen dunia, Allah kasih, ya Allah kasih. Tapi karena dia urusan dunianya sampai melupakan akhirat, ya kata Allah kan tadi, wa ma lahu il akhirati min nasib. Nggak ada buat dia nanti bagian di akhirat. Ya karena seluruh hidupnya ya dihabiskan untuk dunia aja, nggak ada untuk kepentingan akhirat. Yes, nah mudah-mudahan Allah ya nggak melupakan kita terhadap akhirat tadi, sehingga walaupun kita sibuk dengan dunia, akhirat nggak bakalan kita tinggalkan, supaya kita bisa bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ya, itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya, agar permohonan kita diijabah oleh Allah. Maka kita bertawassul kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan banyak membaca salawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Ya Rasulullah
Salamun alaik ya Rafiq